selesai di mata yang buruk. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Welcome back into the jungle of Protestantism. Saya baru saja menunjukkan bahwa ada alasan mendasar kenapa teologi reformat itu berjuang keras, para teolog reformat berjuang keras untuk menghilangkan Bunda Maria atau menghilangkan Mariologi, karena sistem reformat tidak mungkin punya tempat untuk Maria dan beberapa alasan mendasar lainnya. Nah, kali ini kita tanggapi langsung dua orang penceramah terbaru. Ya, dari trio kekuek yang ada, Ezra Soru, MBM, dan Deki Gadas. Ketiganya dari Calvinis Reformed, ya, dengan pola yang sama. Mereka lebih sibuk menghalau Maria daripada sibuk untuk menghalau anti-trinitarian. Karena apa? Sebenarnya mereka tidak sanggup menggunakan pola yang sama untuk menghalau kaum anti-trinitarian. Maka paling gampang itu usir saja orang Katolik, karena tinggal bertahan mana ayatnya. Karena persoalan yang sama, kalau tanya ayatnya, Kilapong akan balik mereka dan mereka harus buang Tritunggal. Karena itu mereka takut serang Erastus dan Kilapong, lebih aman serang Katolik. Cari engagement lebih banyak, karena orang Katolik sebenarnya orang Katolik itu sebenarnya lebih mudah diolok-olok, karena banyak orang Katolik sebenarnya malas pusing begitu, bidat, persetan, dan bidat. Tapi ada kewajiban kita untuk menjaga kebenaran iman, jangan biarkan diobok-obok oleh bidat yang tidak tahu diri, heretik keras kepala. Sudah saya tunjukkan bahwa posisi reformat sendiri bukan posisi netral, itu adalah posisi bidat Calvinisme. Itu saja. Oke. Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu kan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Untuk katekese kita pada hari ini ada ada serangan yang serangan terbaru, ya. Pelurunya lama, ya, saya terus akan diputar ulang, berharap bahwa orang Protestan semakin terhibur dengan retorika, tapi sebenarnya orang Katolik jangan terpancing untuk bermain pimpong ayat, ya, pimpong ayat. Nanti siapa lelah, ya, angkat tangan. Mari kita bertolak lebih ke dalam. Apa sebenarnya kesalahan mendasar dua ceramah terbaru antara Ezra Soru dan MYM? Mari kita lihat. Vamonos. Jadi sudah tergambar dalam lagu pembuka tadi, ya. Benang merah ceramah MYM dan Ezra Soru, ya, dalam video terbaru mereka soal Mariologi. Di sini kita akan melihat benang merah filosofis, meta argumen, dan logika analitik dari dua ceramah MYM tentang patung devosi Maria. MYM tentang patung dan devosi Maria, Ezra Soru tentang Kekaritomene dan Immaculata. Oke. Di sini ada reduksi tanda, reduksi bahasa, dan ketakutan terhadap mediasi Katolik, ya. Secara permukaan, MYM dan Ezra Soru menyerang dua hal yang berbeda. Kalau kita lihat dari permukaan, at the first time, pada pandangan pertama, mereka menyerang dua hal berbeda. MYM itu menyerang praktik Katolik berlutut, berdoa, mencium patung, dan devosi kepada Maria. Sementara Ezra Soru menyerang tafsir Katolik atas Kekaritomene dan dogma Immaculata. Tetapi secara filosofis, keduanya berangkat dari problem yang sama, masalah yang sama. Apa? Mereka membaca iman Katolik dengan metafisika yang terlalu datar. Saya tahu bahwa mereka tidak belajar metafisika secara formal, jadi harap maklum, ya. MYM gagal memahami tanda visual dan simbol sakral. Ezra gagal memahami tanda linguistik dan perkembangan dogmatis. Pahami ini. MYM gagal memahami tanda visual dan simbol sakral. Ezra gagal memahami tanda linguistik dan perkembangan dogmatis. Gagal ini kalau mahasiswa itu artinya program ulang. Ya, program ulang. Saya bisa ikuti kuliah ini supaya bisa lulus, supaya jangan gagal lagi. Ezra MYM gagal paham tanda visual dan simbol sakral. Ezra gagal paham tanda linguistik dan perkembangan dogmatis. Yang satu, MYM itu berhenti pada patung sebagai benda. Ezra Soru berhenti pada kata sebagai entry kamus.
Ya, keduanya tidak sanggup naik dari level material literal menuju level simbolik, analogis, sakramental, dan eklesial. Karena ini butuh kecerdasan ekstra. Ya, butuh kecerdasan ekstra untuk naik level. Jadi berbahagialah kamu yang Katolik, apalagi yang convert dari Protestan. Itu kecerdasan kamu bertambah 2 kali lipat. Pak Pater Albert, salam ya. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, MYM mereduksi patung menjadi benda. Patung menjadi sekedar benda. Dalam ceramahnya, MYM melihat orang Katolik berlutut berdoa di bawah patung, membungkuk dan mencium patung, lalu menyebutnya sebagai bagian dari dongeng-dongeng yang ada dalam kepercayaan Gereja Katolik Roma. Dia kemudian menilai praktik itu sebagai pemujaan yang berlebihan dan beda tipis dengan penyembahan berhala. Terus kalau orang Protestan menghadap ke MYM di dalam layar digital itu, kira-kira mereka menyembah berhala atau tidak ya? Terserah, karena biasanya standar ganda. Tajam keluar, tumpul ke dalam. Tajam ke orang lain, tumpul ke diri sendiri. Problemnya adalah MYM tidak membedakan antara benda material, tanda atau representasi, dan pribadi yang ditandakan. Jadi ada benda, tanda, lalu realitas yang ditandai itu. Nah, itu masalahnya di situ. Atau dalam hal ini pribadi yang ditandakan. Ada bentukan semen, patung berbentuk Maria, dan tanda bahwa ada seorang perawan yang menjadi bunda Tuhan, yaitu pribadi Bunda Maria itu. Nah, MYM berhenti di sini. Dia tidak bisa lanjut karena ini belum cukup. Patung Maria bagi Katolik bukan Allah kecil dari semen, resin, kayu, atau cat. Patung adalah tanda. Patung ini menunjuk kepada pribadi yang direpresentasikan. Pribadi itu adalah Sang Theotokos. So, kalau patung Maria ya. Kalau patung orang kudus ya, si orang kudus yang sudah bersatu dengan Tuhan itu. Penghormatan tidak berhenti pada material patung, tetapi bergerak menuju pribadi yang dihadirkan secara simbolik. Nah, MYM berhasil menggunakan contoh yang menarik. Di Sumba ada cium hidung. Ketika kamu cium hidung, kamu bukan cium hidung ini, tapi pribadi yang punya hidung tersebut. Misalnya MYM mencium hidung ibunya. Bukan hidung itu yang ini, yang penting hidung itu menyimbolkan keseluruhan pribadi ibunya yang telah susah payah melahirkan dia, seperti Maria telah susah payah melahirkan Yesus, bukan? Jadi MYM melihat benda, Katolik melihat tanda. Di sini problem metafisisnya jelas, metafisika. Pendeta MYM itu hanya berhenti di fisika, lalu memasang metafisika yang lain sama sekali. Problem metafisisnya jelas. Dia tidak paham referensialitas tanda. Referensialitas tanda artinya yang tanda yang patung berupa campuran semen atau resin atau kayu itu menunjuk ke arah mana. Dia mungkin tahu, tapi tidak mau tahu. Karena kalau tahu itu berarti setuju dengan Katolik. Dan itu mustahil untuk seorang heretik keras kepala. Mustahil. Yang kedua, Ezra Soru mereduksi kata menjadi kamus. Jadi kalau MYM mereduksi patung menjadi benda, Ezra mereduksi kata menjadi kamus. Nah, Ezra melakukan hal serupa pada level bahasa. Dia menantang agar ditunjukkan satu leksikon Yunani koine standar yang mendefinisikan karito sebagai bebas dari dosa asal. Kalau tidak ada, maka menurut dia tafsir Katolik atas kekaritomene runtuh. Oke, dia berusaha menjadi paus tapi gagal untuk Katolik. Dalam untuk menanggapi Ezra ini, dia berpikir seolah-olah Bible study itu adalah konsili ekumenis itu sendiri, ya. Seperti para komentator itu duduk di atas takhta Petrus lalu memutuskan suatu dogma. Di sini kamus dijadikan magisterium darurat. Kamus. Problemnya sama. Ezra
sama dengan MIM, Esdra tidak membedakan antara arti leksikal dasar, fungsi gramatikal dalam teks, konteks historis keselamatan, dan pembacaan dogmatis gereja. Ya. Kamus memberi medan makna, kamus tidak merumuskan dogma. Dogma bukan hasil kamus telanjang. Ambil kamus, buka langsung, oh, satu Allah tiga pribadi maksudnya. Tidak. Melainkan buah dari dogma itu, buah dari kitab suci yang dibaca dalam tradisi, liturgi, iman gereja, dan refleksi teologis yang matang. Contohnya, Tritunggal Maha Kudus. Ya, tidak ada arti kamus. Tritunggal Maha Kudus tidak ada. Homoousios tidak turun dari langit. Tidak ada ayatnya. Esdra melihat kata, Katolik melihat misteri yang ditandai oleh kata. Sama. Kalau tadi MIM melihat patungnya, Katolik melihat representasi pribadi yang direpresentasi oleh patung itu. Esdra hanya berhenti di kata, orang Katolik melihat makna yang terkandung dalam kata itu. Ya, dan di sini problem filosofisnya. Esdra tidak paham kedalaman semantik dari wahyu. Nah, keduanya, baik MIM maupun Esdra, memakai epistemologi permukaan. Scratch the surface. Hanya garuk-garuk dari atas, garuk-garuk di luar saja. Epistemologi permukaan. MIM berkata bahwa saya melihat orang berlutut di depan patung, maka itu berhala. Esdra berkata, saya tidak melihat bebas dari dosa asal dalam kamus, maka Immaculata tidak ada. Keduanya memakai pola yang sama. Kalau tidak eksplisit di permukaan, maka tidak sah. Kalau tampak mirip secara lahiriah, maka sama secara hakikat. Ini sebenarnya cacat logika. Cacat logika, dua Pak Pendeta yang terhormat. Belajar dulu logika. Saya bisa ajar 1 semester, siap. Tapi ada banyak kerjaan, biar kamu sesat saja. Logika sesatnya maksudnya. Dalam logika analitik, mereka melakukan kesalahan kategori, false category, menyamakan fenomena lahiriah dengan hakikat tindakan. Pada MIM, berlutut secara fisik sama identik dengan menyembah secara teologis. Pada Esdra Soru, arti leksikal dasar identik sama dengan seluruh bobot dogmatis. Padahal tindakan dan bahasa tidak bekerja serata itu. Makna tindakan ditentukan oleh objek formal, intensi, konteks, dan finalitas. Finalitas itu maksudnya ketertujuan. Makna kata ditentukan oleh bentuk gramatikal, konteks naratif, horizon teologis, dan penerimaan gereja. Ya, jadi ini PR untuk Pak Pendeta dan kedua pendeta yang terhormat ya. Jangan bikin malu-malu kita orang Kristen ya. Yang keempat, meta argumen mereka sebenarnya sama. Katolik harus tunduk pada alat ukur Protestan. Ini titik paling penting. Mereka dua sebenarnya menjadi paus untuk orang Katolik. Entah mengapa mereka tiba-tiba merasa ingin menjadi paus untuk orang Katolik. Ini titik paling penting. MIM menuntut devosi Katolik dibuktikan menurut prinsip sola scriptura dalam pengertian Protestan. Esdra menuntut dogma Katolik muncul langsung dalam bentuk eksplisit, leksikal atau tekstual. Keduanya membawa alat ukur Protestan, lalu memaksa Katolik lulus ujian berdasarkan alat ukur itu. Padahal, posisi Protestan bukan posisi netral. Posisi Protestan dalam sejarah adalah posisi bidat. Ini harus kita jelaskan. Tidak usah pele-pele. Netralitas palsu itu tidak ada. Dan dalam sejarah gereja, posisi Protestan, Calvinis, ke apa itu posisi bidat dalam gereja. Jadi meta argumennya sebenarnya begini. Premis tersembunyinya hanya yang dapat dibuktikan secara eksplisit dari kitab suci menurut metode Protestan yang boleh mengikat iman. Katolik tidak memenuhi syarat itu, maka Katolik salah. Iya kan? Metode Protestan. Tapi ya, lihat dulu posisi Protestan. Sejak kapan Tuhan memberi mandat kepada Protestan untuk menjadi magisterium universal? Masalahnya, premis tersembunyi itu tidak pernah dibuktikan. Apa itu? Hanya yang dapat dibuktikan secara eksplisit dari kitab suci menurut metode Protestan yang boleh mengikat iman. Jadi pertanyaan orang Katolik, buktikan premis tersembunyi itu.
Sola Scriptura menjadi hakim, tetapi hakim itu tidak pernah menunjukkan surat pengangkatan. Ingat, kita bahas tentang Sola Scriptura yang digagas oleh Mel Atok dan Cafe. Anda tidak sibuk membela Sola Scriptura, tapi langsung pasang, oh itu Straumen, lalu sibuk menyerang dogma Katolik. Ada apa? Berarti Sola Scriptura memang tidak bisa dipertahankan. Anda harus mengalihkan serangan. Karena kalau dibahas terus-terus, kamu tahu Sola Scriptura itu slogan kosong. Ya jelas. Jadi Katolik akan bertanya seperti ini. Siapa yang menentukan bahwa metode itu adalah pengadilan final? Ya, misalnya Esther Sol bilang, tunjukkan ayatnya. Siapa yang bilang metode itu adalah yang paling final? Ya. Siapa yang memberi otoritas kepada pembaca individual, pendeta, sinode, atau tradisi denominasi tertentu untuk menghakimi seluruh tradisi apostolik? Kamu tiba-tiba merasa angkat diri sendiri untuk jadi pendeta dan menjadi hakim universal? Orang Katolik bilang, Person 2 siapa? Jadi, di sini kedua argumen itu bukan netral. Ya. Dua argumen MBM dan Esther itu tidak netral. Mereka adalah denominasi yang menyamar sebagai metode. Jadi argumen keduanya adalah denominasi yang menyamar sebagai metode. Denominasi, dan kita tahu jelas yang paling anti Katolik, paling anti Maria adalah Protestan Reformed. Yang kelima, MYM itu anti mediasi simbolik, Esra anti mediasi eklesial. Ya, MYM menolak mediasi simbolik. Dia curiga pada patung, gambar, ciuman, lutut, gestur tubuh, dan devosi material. Baginya, semua itu rawan menjadi berhala. Esra menolak mediasi eklesial. Dia curiga pada tradisi, magisterium, perkembangan dogma, dan pembacaan gereja atas teks. Kayak dia belajar dari Deakin Gadas. Bagi dia, jika dogma tidak muncul eksplisit dalam kamus atau teks, maka itu tambahan. Jadi, MYM bermasalah dengan materi sebagai tanda. Esra bermasalah dengan gereja sebagai penafsir. Itu problem besar mereka. Keduanya bertemu dalam satu penolakan. Penolakan terhadap prinsip mediasi Katolik. Padahal Katolik adalah iman mediasi. Allah memakai tubuh, bahasa, gereja, sakramen, tanda, liturgi, sejarah, orang kudus, dan materi. Puncaknya adalah inkarnasi, sabda menjadi daging. Allah tidak menyelamatkan manusia dengan ide abstrak dari kejauhan, tetapi dengan masuk ke dunia kelihatan. Jadi mari kita fokus. Kita bisa periksa bahwa Protestan itu sebenarnya anti-inkarnasi. Di mulut bilang percaya inkarnasi, tapi dalam praktik sehari-hari kalian itu anti-inkarnasi sebenarnya. Saya bisa tunjukkan kalau mau. Tapi kamu kan tidak mau mendengarkan orang Katolik kan. MYM itu takut pada patung. Esra takut pada dogma yang berkembang. Keduanya lupa bahwa iman Kristen sendiri berdiri di atas misteri mediasi. Ya, Allah hadir melalui yang kelihatan. Ya, jadi apa sebenarnya akar metafisisnya? Kalau yang pernah belajar metafisika secara formal, di sini ada mereka menggunakan konsep atau bahasa univok, bukan analogis. Univok itu artinya sama bunyi, sama makna. Ya, analogis itu sama bunyi, belum tentu sama makna. Katolik berpikir secara analogis. Ini peneliti-peneliti yang kurang belajar filsafat memang agak riskan. Artinya, satu istilah atau satu tindakan bisa punya level makna yang berbeda, tetapi tetap tertata. Ya, contoh makna analogis. Patrice Allegro berbicara, itu sama sekaligus beda kalau Tuhan berbicara, atau Alkitab berbicara. Kata yang digunakan berbicara, tapi Alkitab berbicara atau Tuhan berbicara itu beda dengan Patrice Allegro berbicara, beda dengan pendeta MYM berbicara, dan seterusnya. Kita bilang pendeta MYM baik dengan Tuhan baik itu beda. Pendeta MYM tidak sama dengan Tuhan, bukan begitu? Ya. Nah, Katolik berpikir secara analogis, artinya satu istilah atau satu tindakan bisa memiliki lapis makna yang berbeda, tetapi tetap tertata. Dan Protestan biasanya kemampuan nalarnya tidak bisa sampai ke situ, jadi mereka blender satu saja.
Ya kan? So, coba misalnya kata penyembahan, otak mereka tidak bisa bikin distingsi, akhirnya bilang, itu sama saja. Berlutut kepada Allah adalah penyembahan. Berlutut di depan makam bisa menjadi duka. Berlutut saat melamar bisa menjadi permohonan. Berlutut di depan patung Maria bisa menjadi devosi yang mengarah kepada Allah sambil memohon doa Maria. Nah, kata rahmat juga tidak selalu dibaca sebagai istilah rata, ya. Dalam Lukas bab 1 ayat 28, kekaritomene dibaca dalam konteks unik, ya. Sapaan malaikat kepada Maria pada ambang inkarnasi dalam ekonomi keselamatan, maka gereja melihat kedalaman yang tidak bisa direduksi menjadi arti kamus doang. Ya, MYM dan Ezra cenderung membaca secara univok. Coba cari di kamus apa artinya univok. Satu gestur, satu arti, satu kata, satu definisi, satu teks, satu permukaan. Anehnya mereka baku naik sendiri antara Protestan kalau mau baca univok. Katolik membaca secara analogis, tanda menunjuk melampaui dirinya, kata membuka horizon misteri, rahmat bekerja secara nyata, dan gereja membaca teks dalam roh, bukan teks dalam polemik, dalam rangka protes kepada Protestan, bukan. Ya. Yang ketujuh, kesalahan analitik utama sebenarnya ada di Strawman dan false standard. Saya akan menunjukkan bahwa ada Strawman dan standar ganda. Bukan hanya sekedar bilang, oh itu Strawman. Tidak. Secara logika analitik ada dua kesalahan besar yang sama-sama muncul. Pertama, boneka jerami atau bahasa Inggrisnya Strawman. MYM membantah seolah-olah Katolik menyembah patung sebagai benda itu sendiri. Padahal Katolik membedakan latria, dulia, dan hiperdulia. Patung bukan objek penyembahan, melainkan tanda. Ingat, tanda, bukan objek di dalam dirinya sendiri. Ezra membantah seolah-olah Katolik berkata bahwa kamus Yunani harus mendefinisikan kekaritomene sebagai bebas dari dosa asal. Padahal Katolik tidak menjadikan kamus sebagai sumber final dogma. Kamus hanya salah satu alat bantu. Keduanya, itu yang pertama, Strawman, boneka jerami. Kedua, false standard, standar ganda atau standar janda. Standarnya janda sekali. MYM menuntut devosi Katolik dibuktikan dengan pola pembuktian Protestan. Ezra menuntut dogma Katolik muncul dalam bentuk eksplisit leksikal. Standarnya dibuat sedemikian rupa sehingga Katolik pasti kalah sejak awal. Ini bukan debat fair. Ini seperti meminta ikan membuktikan dirinya sehat dengan cara memanjat pohon. Analoginya seperti itu. Kamu suruh ikan panjat pohon supaya membuktikan bahwa ikan itu masih sehat. Ya, ikan yang sehat tidak akan panjat pohon, Kak. Nah, formula yang menjadi benang merah antara Ezra dan MYM, benang merah keduanya bisa dirumuskan begini. MYM berkata, kalau Katolik berlutut di depan patung, itu berhala, karena dia hanya melihat gestur dan benda. Ezra berkata, kalau kamus tidak menyebut bebas dari dosa asal, maka Immaculata tidak ada, karena dia hanya melihat arti leksikal dasar. Keduanya, MYM maupun Ezra, gagal melihat bahwa iman Katolik bekerja melalui tanda, analogi, partisipasi, dan mediasi. So sad. Harusnya mereka belajar lagi. Pengantar filsafat, ya, minimal. Atau lebih tajamnya begini. MYM menjadikan mata sebagai hakim iman, yang tampak seperti penyembahan pasti penyembahan. Ezra menjadikan kamus sebagai hakim dogma, yang tidak muncul dalam definisi leksikal pasti tidak benar. Yang satu menyembah visual literalisme, harafiah secara mata, indera penglihatan. Yang satunya menyembah leksikal literalisme, harafiah secara makna kamus. Penyembahan juga. Ya. Kedua-duanya sama-sama literalistik, harafiah, hanya objeknya berbeda. Ya. Nah, diagnosis filosofis akhir. Problem mendasar MYM dan Ezra bukan terutama kurang data. Data banyak sekali dan mereka mencopot data dari mana sebaik data Katolik Protestan. Mereka bisa mengutip ayat, mereka bisa membuka kamus, mereka bisa menyebut teks. Ya. Problemnya ada pada
kerangka metafisik dan epistemologis. Ya, mereka menolak atau gagal paham, antara menolak atau gagal paham, mungkin lebih ke gagal paham ya. Tanda sebagai jendela kepada realitas, materi sebagai medium rahmat, bahasa sebagai pembuka misteri, tradisi sebagai horizon penafsiran, gereja sebagai subjek pembaca kitab suci, dogma sebagai perkembangan organik, bukan tempelan belakangan, mediasi makhluk sebagai partisipasi dalam satu mediasi Kristus. Mereka membaca Katolik dari luar, ngintip doang, dengan alat ukur yang sudah memutuskan sebelumnya bahwa Katolik salah sebelum diperiksa. Kamu kalau level di bawah seperti ini tidak bisa sanggup periksa keutuhan ajaran Katolik. Orang sudah ulang-ulang. Kamu hanya bisa paham tentang Katolik kalau kamu bertobat dan masuk ke dalam gereja Katolik. Ya. Jadi kalau mau dijadikan semacam kalimat untuk paham keseluruhan, MYM dan Ezra Soru berbeda topik, tapi tetap satu akar. Keduanya mereduksi iman Katolik ke permukaan. MYM mereduksi patung menjadi benda mati dan devosi menjadi berhala. Ezra mereduksi kekaritomene menjadi entry kamus dan dogma menjadi tuntutan eksplisit leksikal. Keduanya gagal paham bahwa Katolik berpikir secara sakramental, analogis, dan eklesial. Tanda menunjuk pada realitas, bahasa wahyu dibaca dalam gereja, dan mediasi ciptaan tidak menyaingi Kristus, tetapi berpartisipasi dalam satu-satunya mediasi Kristus. Ya, MYM panik melihat lutut di depan patung, Ezra panik melihat dogma tidak muncul di kamus. Yang satu mengira bahwa resin semen itu bisa menjadi Baal, yang satunya mengira bahwa tafsir komentari Bible komentari misalnya dari Matthew Henry komentari bisa menjadi konsili Nicea. Dua jalan berbeda, satu hutan yang sama. Literalismenya terlalu tebal, metafisikanya terlalu tipis. Welcome back into the jungle of Protestantism. Israel